Welcome to Total Politik. Hadirin sekalian, hari ini kita live di Wow Cafe. Bersama sahabat-sahabat saya. Dari kanan ada pengamat politik Kondang Ari Putra. Pengamat politik juga Didit, nama aslinya Budi Adiputro. Terus kemudian ada petinggi kita, wakil rakyat dari Demokrat. Satu lagi adalah orang paling penting di negara ini saat ini, yang paling dekat dengan Pak Jokowi, Bang Panel Barus. Gitu ya? Iya, oke. Dan Anda sendiri siapa? Oh ya, saya Henry Satrio, saya membawa acara hari ini. Gak macam-macam dong. Iya benar, bagus juga. Bagus juga ya. Oke, terima kasih teman-teman media udah datang. Terima kasih yang sudah bergabung di acara diskusi Total Politik. Ya. Betul, kita udah ini kali kesekian kita bikin dan setelah beberapa kali kita coba di studio Total Politik ya kita kembali lagi nih untuk sama-sama teman-teman lagi. Dan berdiskusi dengan audiens yang lebih banyak. Namanya hidup kadang-kadang online, kadang-kadang offline. Iya kan? benar. Sama kayak Musra bos. Iya. Musra itu kadang-kadang Jokowi yang keluar namanya. Kadang-kadang Jokowi lagi ya kan bisa lagi-lagi Jokowi kan. Kadang-kadang Joko Widodo. Iya, kan? kadang-kadang Mas Pak Joko Iya, kan. kadang-kadang mantan gubernur DKI. Iya. Gitu. Pokoknya Kan kalau yang Ayo kita pulang kan. yang Kelihatannya ini udah jelas kesimpulannya. kan Acaranya yang digosipin salah satu media dekat sama Hensan kan masih belum mantan sampai hari ini kan. siapa? Pak Gubernur. Oh gitu ya. Iya. Siapa? Kan Anda dimuat di media. Siapa? Anda ini kan media darling Anda. Luar biasa Anda. Setiap kata-kata yang keluar dari rahang Anda itu Bukan, pasti siapa dikutip itu oleh tokohnya, media. siapa? Anies Baswedan. Anies Baswedan? Iya. Anies Anda- Baswedan? Iya, yang Anda dukung kan? Bukan ya? Saya dukung Anies Baswedan. Bukan ya? Berapa kali udah nyebut Anies Baswedan? Astagfirullahaladzim, kita diperalat ini sama Hensat bos. Iya. Oke. Oke teman-teman, nah kita hari ini berdiskusi lagi-lagi untuk bicara musra atau musyawarah rakyat ini digagas oleh relawan Jokowi dan di musra pertama sudah hadir ya di Jawa Barat dan hasilnya mengejutkan kita semua karena siapa ternyata presiden yang dipilih oleh peserta musra ya Jokowi lagi kan. Apa mengejutkan ya coba? Enggak ya. Gue pikir kalau di Jawa Barat kayaknya Kang Emil gitu misalnya ya kan atau putra daerah gitu. Ternyata Jokowi lagi gitu ya. Nah, ini juga mau dibuat musra kedua setelah kemarin berhasil di Jawa Barat. Kali ini akan dibuat musra kedua ya yang akan diselenggarakan di Makassar kabarnya. Dalam minggu depan. Nah, seperti apa dan apa yang sebenarnya dimaui Jokowi sih? Makanya judulnya musra lagi, Jokowi mau apa gitu. Karena musra ini dianggap pengejawantahan dari kemauan Bapak Presiden. Iya, karena menurut Kotum Brojo, merah kata Jokowi, merah kata Brojo. Iya, artinya kalau hasil musra itu ya itu maunya Jokowi. itu berarti Puan kata Jokowi, Puan kata Brojo. Puan kata Projo. Iya, Kita ngomongin Puan kok hari ini. Oke, dan kita udah hadir di sini. Iya. Para senior-senior kita. Dari ujung sebelah kiri ada Ketua Panitia Musra, Panel Barus. Wah, boleh tepuk tangan pendukung Panel Barus ya. Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Itu SOP-nya banget. Iya. Ada tapi memang sunyi bos. Jadi emang Bang Panel ini berpolitik dalam sunyi ya. Oke. Yang kedua, Adit. Ada anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat. Nah, ini Partai Demokrat ini penting dalam diskusi ini. Iya. Apakah calon dari Partai Demokrat juga masuk dalam jaringan dan nama-nama yang dijaring dalam musra? Masuk dalam radar musra atau enggak? Nah, dan bagaimana Partai Demokrat sebagai yang katanya oposisi melihat relawan-relawan Jokowi bermanuver ini. Nah, nanti ada Bang Irwan Veko dari Partai Demokrat. Jahat bukan. Selamat sore semua. Jahat bukan. Batil bukan. Itu ya. Iya. Kalau mau mecah Partai Demokrat itu lewat musra. Dukungin Ibas. Nah, Demokratnya AHY. Rame tuh. Oh gue iya. ngajarin, sorry bro. Boleh juga itu dulu Mas. Jahat bukan? Jahat itu gak boleh. Batil bukan? Mungkinkah?
Dan sudah ada terakhir ya di sebelah kiri saya dengan baju bernama Jordan karena ini dapat dari Jordania. Anda saudaranya Pangeran Abdullah ya. Iya. Itu Michael apa Adam sih itu? Ada pengamat politik terbaik di keluarganya. Dan juga seorang pemikir Trikarsoisme. Seorang dokter paling berprestasi di gang rumahnya. Kenal? Trikarsoisme tadi, Iwan Trikarso kenal? Kenal gak? Bokap gua. Henry Satrio. Oke. Langsung aja Derry. Kita mau ke Bang Panel dulu ya. Bang Panel dulu. Bang Panel baru sini Bang. Ini setelah musra pertama, relawan Jokowi mau bereksperimen lagi dengan musra kedua. Wah ini rencananya nih yang akan digelar di Makassar. Bang Panel coba boleh diberikan perspektif dan bocoran kepada teman-teman. Tapi jangan lu jelasin lagi Bang. Yang pertama program pilihan rakyat, kedua kriteria, ketiga calon-calon, udah enggak ke situ pertanyaannya Bang. Nah, lu harus jelasin nih esensinya kenapa ini masih lanjut. Yang kedua, Pak Jokowi kira-kira senang atau gimana gitu dengan yang pertama gitu. Ordernya ini nih. Spesifik. Iya. Gue nitip pertanyaan dong. Iya boleh. Langsung aja. Nanti lu Enggak, gue kan moderator dong, moderator. Enggak, kita udah bebasin lu. Tanyain duitnya dari mana? Ya duit juga. Silakan Jadi, Bang Panel. Kalau dibilang eksperimen, memang ini eksperimen. Kan dari awal gue udah bilang, yang namanya musra ini adalah eksperimen politik, adalah satu inovasi politik baru. Ya, mungkin gue perlu jelaskan bagaimana musra ini bisa muncul, itu penting. Ya, bahwa gagasan musra ini, pikiran-pikiran tentang musra ini muncul pada saat wacana tentang rejim tiket menguat waktu itu. Ya, kita pikir perlu ada satu mekanisme, ya, perlu ada satu mekanisme di mana ruang bagi demokrasi, di mana ruang rakyat terlibat harus dibuka lebih lebar. Jadi persoalan capres, persoalan copras-capres, program, agenda kebangsaan ini dalam pikiran kita tidak bisa hanya menjadi perdebatan elit politik saja. Tidak bisa menjadi konsumsi elit partai saja. Maka kemudian muncullah gagasan tentang musra. Ditambah lagi ada satu peristiwa, ada satu momentum. Kami waktu itu mengadakan Rakernas 5 Projo di Borobudur. Ya, yang dihadiri oleh seluruh anggota dari seluruh Indonesia, dan pada saat Rakernas itu Pak Jokowi berpidato. Ya kan? Dia bicara ojo ke susu, dia bicara gali kembali kehendak rakyat, dia bicara lebih banyak berbicara kepada rakyat. Gagasan-gagasan itu sudah ada dalam pikiran kita, ditambah lagi pidato arahan Presiden di Rakernas 5, dan kemudian Rakernas 5 Projo memutuskan untuk menggelar yang namanya musra sebagai sebuah mekanisme, ya, sebagai sebuah mekanisme yang demokratis di mana rakyat terlibat lebih luas ya dalam memperdebatkan nasib bangsa ke depan, ya, tentang calon-calon pemimpin ke depan. Kalau ditanya tadi sama Bung Budi dan Bung Ari alias Bung Budi Ari, ya, ketua Projo nih jadi. Wah Mendes. Kalau ditanya musra kedua di Makassar nih Jokowi mau apa lagi, saya pikir kita bisa remind bagaimana Pak Jokowi menyampaikan sesuatu dalam pidatonya di pembukaan musra 28 Agustus di Bandung kemarin. Beliau mengatakan bahwa musra ini baik. Bahwa musra ini adalah instrumen untuk berdemokrasi. Bahwa musra ini adalah forumnya akar rumput. Bahwa dia berharap musra ini melahirkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Karena kalau lahir pemimpin yang dicintai rakyat, maka akan menghasilkan pemerintahan yang kuat. Bahwa musra adalah forumnya rakyat ikut bersuara. Jadi saya pikir Pak Jokowi hadir di musra, ini satu hal yang wajar karena kita undang, ya. Dan tentu kehadiran beliau menambah bobot politik musra, ya. Dan yang terpenting juga, saya pikir Pak Jokowi ketika hadir di situ, ya, ini
Dan Pak Jokowi di 2 periode ini sangat dikenal legasinya di infrastruktur dan lain sebagainya. Saya pikir di bidang politik Musra bisa menjadi legasi politik Pak Jokowi. Ya, saya pikir itu, Ri. Jadi ini keputusasaan dari dominasi partai politik berarti ya di dalam penentuan calon-calon presiden gitu. Enggak ada keputusasaan. Saya pikir rakyat tetap punya peran, ya. Keterlibatan rakyat dalam memperdebatkan, mempercakapkan calon-calon pemimpin nasional ke depan, saya pikir harus dibuka ruangnya. Dan ingat ya, Musra ini juga memberikan ruang yang equal, ruang yang sangat terbuka bagi para pemimpin-pemimpin lokal ya di tingkat 2 ya, para bupati wali kota untuk lebih diperkenalkan lagi keberpihakannya terhadap rakyat, prestasi-prestasi kerjanya. Karena bukan tidak mungkin para pemimpin-pemimpin lokal ini bisa menjadi cikal bakal pemimpin nasional ke depan kalau kita berkaca dari pengalaman Pak Jokowi. Kan begitu. Itu. Nah, Bang Banel, ini yang menarik juga di acara Musra pertama menurut saya adalah ketika itu Pak Jokowi bilang, "Saya tunduk kepada konstitusi dan kehendak rakyat." Nah, ini mulai nambah nih. Nah, ini ceritanya ketika ada aspirasi, siapa calon presiden Anda? Kan Pak Presiden nanya gitu kan. Pak Jokowi lagi. Kemudian Presiden menjawab itu. Ini apa? Problemnya apa? Jangan-jangan di Musra ini salah satu instrumen kehendak rakyat untuk iya. membuat Pak Jokowi tunduk pada kehendak rakyat itu dia. Gitu kan. Ya bagaimana menjawab keresahan tadi bahwa ini adalah sebenarnya ajang untuk menyuarakan kehendak rakyat yang hadir di Musra, akar rumput tadi untuk meminta Pak Jokowi lanjut lagi. Coba gimana menjawab keresahan itu? Gini, di dalam pidato beliau, dan kami juga sama berpikirnya, bahwa urusan capres mencapreskan ini memang urusan partai politik. Tapi ruang rakyat terlibat, ruang di mana para elit mendengarkan suara rakyat itu harus dibuka dulu. Gitu loh. Karena urusan capres-capres ini memang urusan partai politik secara konstitusi seperti itu. Tapi jangan lupa, Pilpres nanti urusannya rakyat. Iya kan, tapi kalau itu di TPS nanti rakyat yang akan menjadi hakim pada akhirnya. Nah, dengan Musra ini, kan saya berkali-kali menyampaikan, Bung Irwan, ini penting buat partai Bung Irwan yang ke depan ini. Iya kan? Musra ini akan menjadi alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui keinginan rakyat. Jadi kalau pengen menang 2024, lihat-lihat hasil Musra. Karena ini adalah alat rekam yang paling jujur untuk mengetahui keinginan rakyat. Sama surveinya Handset, jujur mana nih? Nah, ini soal 3 periode nih, soal 3 periode. Kalau Bung Hensat kan bagian bola lambung dulu. Bang, soal 3 periode ini Bang, kan juga di salah satu tema yang menjadi hasil dari pembicaraan walaupun bukan kesepakatan Musra, tapi menjadi hasil pembicaraan setelah Musra kemarin. Oh, bukan hanya pembicaraan, Ri. Hasil dari Musra itu nomor 1 Pak Jokowi lagi. Nah, kemudian tunduk pada konstitusi dan kehendak rakyat. Iya. Nah, ini mungkin nggak Musra ini menjadi sebuah dorongan untuk menghasilkan kehendak rakyat tadi. Kehendak rakyat untuk Pak Jokowi lanjut lagi gitu. Saya pikir kita harus bersabar. Nah, menunggu hasil Musra selesai sampai dengan Maret nanti. Karena kan baru sekali. Terlalu terburu-buru kalau kita simpulkan bahwa teman-teman mikirnya bahwa Musra ini semua pemenangnya akan Jokowi, belum tentu. Gitu loh. Ya, belum tentu. Gitu. Oke, satu lagi Bang, tadi Anda katakan bahwa Musra ini adalah ajang juga bagi tokoh-tokoh lokal untuk muncul dan ini ya punya dibicarakan dan berbagi visi lah gitu ya. Nah, mekanismenya seperti apa tuh Bang pertama? Yang kedua, kalau kita berkaca pada Jawa Barat, ada nggak tokoh-tokoh lokal selain Gubernur Ridwan Kamil yang juga masuk dalam peredaran 10 besar gitu kan? Ada Deddy Mulyadi di situ. Oh iya. Yang muncul cukup lumayan ya angkanya. Dan di hasil Musra Bandung kemarin ada beberapa yang memang tidak kita umumkan. Dia masuk kategori lainnya. Termasuk calon dari Bung Irwan Peco ini juga ada sebenarnya. Siapa tuh calonnya? Bung AHY ya, ada. Oh. Cuman dia masuk ke bagian lainnya. Gitu. Pak Mahfud juga ada. Bu Risma juga ada. Oke. Gitu loh. Cuman Bung Hensat
belum mobilisasi kemarin. Bang, Gitu loh. oke. Tapi apa yang paling secara prinsipil berbeda dari musrah pertama? Jadi saya udah jelaskan tapi tadi Ari bilang nggak usah dijelasin lagi Bang temanya. Jadi musrah ini tidak ujuk-ujuk bicara siapa capres, pilihan Anda, enggak. Kita bicara dulu tentang agenda kebangsaan, program prioritas harapan rakyat. Pekerjaannya dulu apa? Ini jadi proposal kepemimpinan nasional ke depan. Baru kira-kira tipe yang kayak apa nih, kriteria dan karakter kayak apa yang bisa jalanin ini barang. Program-program ini. Baru kita bicara siapa namanya yang cocok ngejalanin ini. Ya, itu Enggak ujuk-ujuk. Nah, dalam bicara siapa yang pantas, siapa yang menjadi pilihan rakyat, di Musra 2 besok di Makassar kan ada panelis dari kampus negeri di Makassar misalnya. Dia akan kita minta juga untuk bicara tentang prestasi para pemimpin-pemimpin lokal di 24 kabupaten di Sulawesi Selatan. Jadi tidak ujuk-ujuk bicara ngomong yang sudah masuk dalam radar survei nasional. Itu. Bro. Oke, jadi bisa aja Pak Nurdin Halid gitu masuk gitu ya. Iya. Handset mau nanya sesuatu nih, coba silakan. Itu tadi duitnya dari mana? Jadi musra ini Bung Henry kita biayai secara gotong royong. Secara gotong royong. Walaupun ini kelihatannya besar tapi kalau dikerjakan secara gotong royong dia bisa jadi terlaksana lah. Ya. Tidak ada dari capres atau apa gitu yang akan berlaga. Sampai detik gitu. ini belum Bos. Tadi udah ngasih tahu, saya nggak ada namanya karena nggak dimobilisasi. Berarti jangan-jangan dong tuh. Iya. Artinya nih ada kecurigaan bahwa nama-nama yang beredar, nama-nama yang menjadi Gara-gara ada 10 besar itu, mobilisasi. Enggak lah. Hah? Ya. Yang bener. Yang pasti secara pembiayaan kita biayai secara gotong royong 19 kelompok yang ada di musra itu patungan ya. 19 ini dia ngurus apa masing-masing juga kita bahas. Sekali musra 2M ada nggak? Nanti kita hitung lah ya. Mudah-mudahan Bung Henry juga mau membantu nanti. Iya, kan gotong royong ya Bang ya. Sumbangan. Asal ini. namanya ada aja. Apa? Jadi variabelnya memang banyak ya. Misalnya tempat. Ya tempat kalau pinter kita lobby bisa gratis. Kan begitu. Mau bikin ID card buat panitia, oh ada yang ngurus si ini gitu. Jadi nggak semua bentuknya dikuantifikasi menjadi rupiah sekian gitu enggak. In kind. Gitu ya. Oke. Oke. Mas Irwan gimana melihat musra ini kan sebagai co-partner dalam demokrasi gitu ya. Melihat ini adalah ajang tadi kata Bang Panel menjaring suara dan aspirasi rakyat terkait dengan kepemimpinan di 2024. Nah ini sementara kita udah lihat hasilnya. Yang pertama, musrah pertama, ya Pak Jokowi lagi gitu. Nah Partai Demokrat gimana melihatnya nih? Ya, sejak awal kita melihat namanya musyawarah ini kan bagus. Semangatnya memang justru bangsa ini kalau mengedepankan musyawarah ya lebih bagus lagi. Cuma memang sejak awal lahirnya musrah ini mencurigakan gitu. Karena memang kita melihat oh ini diprakarsai relawan Pak Jokowi gitu ya. Tapi kita tetap positif melihatnya bahwa ini adalah musyawarah rakyat gitu. Walaupun kemudian hasilnya oh ternyata makin ke sana gitu ya. Kemudian kita disusul juga pernyataan pasca musrah itu kemudian bagaimana Pak Jokowi juga ada pembelaan ya terkait ya udah itu juga demokrasi untuk terkait 3 periode. Musyawarah rakyat kami pikir mau ada kedua, ketiga dan lain itu akan kami positif gitu. Kita akan mendukung selama memang itu menguatkan demokrasi. Ya. Jadi kalau musrah ini makin kesana menguatkan demokrasi tentu ini baik. Apalagi kita akan ada pesta rakyat di 2024. Tetapi kemudian kalau kemudian ada arah musrah ini untuk mengkonsolidasi 3 periode, tentu kita akan menolak karena sejak awal kita mengatakan bahwa periode 3 kekuasaan ini tentu melanggar konstitusi. Ya, kita sudah sama-sama sepakat bahwa kekuasaan itu harus dibatasi. Makanya hanya 2 periode. Dan Pak Jokowi
insya Allah sebentar lagi menunaikan tugasnya di 2024. Jadi nggak perlu lagi kemudian dijorokin dengan alasan berhasil dan lain-lainnya, kemudian menambah periodisasi masa jabatan beliau. Menurut Anda jadi musrah pertama itu bagian dari menjorokin presiden untuk lanjut atau gimana? Ya kalau kemudian nanti musrah kedua ini masih juga ke sana, kesimpulan itu akan mengental di situ. Kemudian ada musrah lagi berikutnya ke sana yang makin mengental. Karena sebenarnya secara logika misalnya nanti musrah di Makassar mungkin yang menang di situ mungkin Pak JK. Gitu kalaupun misalnya mau mendorong kepemimpinan berikutnya gitu kan. Tetapi ya namanya musyawarah rakyat apapun bisa terjadi. Bisa aja Pak Jokowi kembali agak dominan di situ. Tetapi untuk melegitimasi bahwa dengan musyawarah rakyat Pak Jokowi muncul kemudian sah untuk kemudian didorong 3 periode itu saya pikir juga terlalu prematur. Saya pikir musyawarah rakyat ini kami dukung selama kemudian justru isinya membangun gagasan gitu. Bagaimana musyawarah rakyat nanti ini isinya adalah memikirkan bagaimana perdamaian, persatuan gitu ya, kemudian keadilan, kesejahteraan, menguatkan demokrasi, juga mungkin disisipi isu-isu bagaimana terkait lingkungan ya, perlindungan lingkungan ya dalam pengelolaan sumber daya alam. Itu sebenarnya lebih menarik musrahnya ini dibanding kemudian hasilnya hanya polling-pollingan. Apalagi polling-pollingannya ada intervensi mobilisasi. Ya ini kan makin mengarah ke sana tadi. Saya pikir Jokowi mau apa itu, ya kan? Jadi mau apa Jokowi menurut Anda? Menurut Anda ini hasil musrah pertama itu mau Jokowi atau mau masyarakat? Akar rumput kalau kata Bang. Ya kita sih masih positif bahwa ya itu sementara nama sesuai judulnya musyawarah rakyat, ya itu maunya rakyat. Ya walaupun kemudian maunya Jokowi diperkuat bahwa itu maunya rakyat 3 periode gitu. Jadi masih ada hubungan juga di situ. Ya. Halus banget, oke. Bud, kalau masih curiga-curiga aja gak apa-apa. Asal jangan nuduh. Iya Masih ada hubungannya, masih ada korelasinya. Karena pasca musrah pertama itu kan memang langsung disambut oleh Pak Jokowi. Bahwa sah-sah saja walaupun sebenarnya pernyataan itu keliru. Karena Undang-Undang Dasar 45 kan melarang. Saya pikir kalau kemudian bagaimana tanggapan kami musrah ini, oke. Lanjut lagi di musrah kedua silahkan. Mungkin itu makin mengkonsolidasi, makin harapan-harapan rakyat. Ya kita lihat nanti. Tapi kalau proses musrah ini kemudian nanti di Makassar setelah itu mungkin ada rencana lagi musrah berikutnya. Kembali kemudian secara hasil, kemudian secara semangat untuk kemudian mendorong 3 periode, tentu ini saya pikir lebih baik dihentikan musrah ini. Dan lebih baik musrahnya ya mungkin langsung menyatakan dukungan saja. Atau bisa juga kemudian berafiliasi dengan salah satu partai politik yang mendukung calon yang memang didukung oleh Pak Jokowi. Gitu. Bang Manel, ada tanggapan dulu gak? Jadi masukan dari Bung Irfan tadi, bahwa sebaiknya musrah mendiskusikan hal-hal yang lebih produktif, isu pengelolaan lingkungan, itu semua ada dalam musrah. Karena tadi saya bilang ada agenda kebangsaan, ada program prioritas harapan rakyat, yang di dalamnya itu ada semua. Gitu. Dan yang menarik kan dari musrah Bandung, rakyatnya bicara gitu. Rakyat bicara langsung, tanpa sensor di situ, dipimpin langsung oleh Budi dan Ari ini. Ada yang mau ngomong apapun bebas di situ. Ya, ada yang mau berteriak tentang calonnya juga silakan aja. Kan begitu yang terjadi kemarin kan? Gitu. Jadi ada diskusi-diskusi tentang itu. Oke, menarik. Apalagi nih yang mau dielaborasi? Ya, ini Partai Demokrat kan harus jadi kunci nih ya, menjadi rem engine brake dari proses tadi nih. Ya tadi ya curiga boleh kata Bang Panel. Jangan nuduh. Iya, tapi asal jangan nuduh. Ya tentunya ada kecurigaan nih Bang. Jadi ini menurut Anda isu 3 periode ini Bang masih mungkin gak dimobilisasi? Ya
kita mengatakan seharusnya kan berhenti pada saat Pak Jokowi mengatakan menolak 3 periode itu. Jangan saya ya dijorokin lah gitu. Saya jangan dipaksa-paksa untuk sesuatu yang memang beliau pahami itu melanggar konstitusi. Tapi makin kesini itu juga kemudian bias lagi gitu. Karena? Loh, ya termasuk adanya musrah kemarin. Pasca musrah kan Pak Jokowi mengatakan ya jangan juga dilarang. Kalau ada sekelompok masyarakat ya yang kemudian mendorong 3 periode itu. Saya pikir di situ perdebatannya. Jadi sangat sulit juga dilepaskan beberapa kemudian kecurigaannya masyarakat bahwa loh ini juga kemudian dikonsolidasi musyawarah rakyat ini gitu untuk kemudian ya mempengaruhi ya persepsi masyarakat bahwa memang layaklah Pak Jokowi 3 periode gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau Anda menginterpretasikan kalimat terakhirnya Pak Jokowi gimana? Saya taat sama konstitusi dan kehendak rakyat. Itu udah final apa masih membuka ruang tuh menurut Anda? Ya kalau taat konstitusi enggak usah lagi bicara kehendak rakyat. Konstitusi itu kan jelas. Itu kan konstitusi itu isi hati rakyat. Ya kemudian apa yang menjadi harapan seluruh rakyat kan terangkum di situ. Itu juga disepakati oleh wakil rakyat ya perubahan undang-undang dasar itu. Dulu kita juga sudah mengalami masa yang buruk. Bagaimana kekuasaan yang lama itu bisa kemudian mengkonsolidasi resource. Kalau sumber daya itu dikonsolidasi maka dia akan menguasai sosial, politik, ekonomi. Itu yang akan menjadi juga hal buruk yang padahal kita sudah puluhan tahun pasca reformasi mencoba memperbaiki itu. Jadi menurut saya sih Pak Jokowi kembali lagi mungkin kita tidak akan paksa beliau akan ngomong lagi bahwa taat konstitusi. Tetapi maksud saya jangan kemudian dibenturkan lagi dengan kehendak rakyat. Karena kehendak rakyat sudah terangkum dalam undang-undang dasar itu. Saya pikir Saya respon dulu. Jadi gini, kecurigaan Bung Irwan tadi saya jawab dulu. Ya langsung. Kalau di Bandung kemudian hasilnya Pak Jokowi teratas, kita lihat hasil kerja teman-teman di lembaga survei bahwa belakangan ini memang bahkan di periode kedua ini kepuasan publik terhadap pemerintahan ini angkanya cukup tinggi. 60 lebih sampai 72 bahkan. Jadi saya pikir wajar kalau kemudian orang suka sama Pak Jokowi. Jadi ini bukan tidak berdasar gitu loh angka-angka ini gitu ya. Nah kalau besok di Makassar Pak Jokowi tiba-tiba ekspresi rakyatnya suka sama Jokowi lagi, terus dituduh bahwa ini musrahnya ini konspiratif gitu loh, ini mainan Pak Jokowi ya nggak bisa juga gitu. Itu Oke. ya. Ini menarik Bang, ini ada artikel. Karena gini Bud, biasanya satu kekuasaan di periode kedua itu tingkat kepuasan publiknya bisa di bawah 50. Ya. Ini beda memang Pak Jokowi ini. Bisa 60 sampai 72. Nih Bang Panel, ini perlu ditanggapi dulu. Ini ada artikel baru dari Detik.com nih, nggak baru deh, hari Kamis kemarin nih. Ketua Bapilunya Partai Demokrat nih Bang Andi Arief seperti biasa nih. Ini kalau di kampungnya Ari dibilangnya sepeda berlampu. Sepeda tanpa lampu nih Bang. Andi Arief tuding musrah relawan Andi Arief tuding musrah relawan Jokowi bentuk perlawanan Jokowi ke PDIP. Nah, saya katakan gini ya. Andi Arief mengatakan musrah pada simpatisan Jokowi itu merupakan bentuk perlawanan terhadap PDIP. Andi menilai PDIP punya mekanisme sendiri yang tidak melibatkan Jokowi dalam menentukan capres dan cawapres yang bakal diusung di Pilpres 2024. Bentuk perlawanan Jokowi pada PDIP. Kenapa? Kata Andi Arief. Karena Pak Jokowi kan petugas partai PDIP. PDIP punya mekanisme sendiri yang tidak melibatkan Pak Jokowi dalam penentuan capres cawapres. Apalagi relawan kan. Nah, Andi menilai hal ini merupakan bentuk pertentangan internal di dalam partai berlogo banteng moncong putih itu. Andi menyarankan seharusnya pertentangan itu tidak diumbar kepada publik. Coba Bang Panel dulu apa Bang Andi? Saya pikir itu wajar. Statement oposisi begitu wajar. Ini kan upaya dari oposisi ya membuat friksi di antara Pak Jokowi dengan partai pendukungnya. Itu biasa itu.
Gitu. Makanya kita juga ngeresponnya males-malesan. Gitu loh. Akhirnya habis sendiri statementnya. Ini Gitu agak loh. serius nih tuduhan ini, apa kecurigaan nih? Iya nih. Bang Andi ngomong gini Ri, sebagai negarawan harusnya Pak Jokowi memberi contoh pada rakyat agar patuh pada aturan di partainya. Musrah tidak lebih dari cara Jokowi untuk curhat kepada rakyat bahwa dia tidak berkuasa di PDIP. Ya, ini Kan tadi saya agak keras nih barang nih kan. Kan tadi saya bilang, bro ya. Ini tuduhan Pak Jo- ini Bang, ya. bukan lagi Bahwa kecurigaan. yang disampaikan Pak Jokowi di pidatonya, di Rakernas misalnya, jangan buru-buru. Masa itu hal yang tidak baik sih. Gali kembali kehendak rakyat. Bicara lebih banyak kepada rakyat, kita mikirin mekanismenya apa. Gitu loh. Dan ternyata pikiran kita sama yang disampaikan dalam pidato itu punya kesamaan. Gitu kan? Bahwa perlu ada satu mekanisme di mana rakyat harus dibuka ruangnya untuk terlibat. Gitu loh. Supaya elit-elit ini dalam ngeradar nggak salah pilih nanti. Gitu loh. Nah, seperti yang tadi saya bilang, Pak Jokowi hadir di Musrah itu kan kita undang. Ya, kita undang hadir di situ. Dan dia apresiasi terhadap Musrah ini. Ya, tadi udah saya sampaikan. Beliau bilang bahwa Musrah ini adalah instrumen berdemokrasi. Gitu ya. Kalau dibilang ini adalah upaya untuk curhat ke rakyat segala macam, Pak Jokowi mas sering ketemu rakyat kali. Enggak, ini unjuk kalau kekuatan kepada partainya. Ya. Ini. Nah Bang, tanggapin dulu sedikit Bang. Iya. Bahwa kata Bang Panel, oposisi ini pengen bikin Pak Jokowi berjarak sama partai pendukungnya katanya. Enggak, itu kan sebenarnya logika sederhana yang disampaikan Bung Andi Arief. Anda Bahwa- setuju tuh berarti? Sama Bang Andi Anda setuju Ya ya? setuju lah. Maksudnya begini, ya bahwa memang Pak Jokowi kan sering dikatakan Bu Mega kan petugas partai. Nah, sementara kan Bu Mega juga belum secara final menetapkan calon ya untuk PDIP, sehingga saya pikir usaha-usaha yang tadi mengkonsolidasi calon tertentu atau apalagi mengkonsolidasi 3 periode itu memang lebih baik dihentikan, karena banyak sebenarnya yang mendasari itu kemudian harus dihentikan. Contoh tadi, walaupun secara kepuasan mungkin sekarang sudah tinggal 60%, tetapi ingat indeks demokrasi kita tinggal 36% survei Kompas terakhir. Kalau ini kemudian terus nanti juga riuh isu 3 periode ini kan mungkin makin turun lagi. Saya pikir itu juga tidak baik untuk warisan legasi Pak Jokowi pada saat selesai di 2024 nanti. Tetapi kembali saya agak berbeda tadi dengan di situ. Saya setuju musyawarah rakyat ini terus bergulir gitu, tapi memang harus dipadatkan pada bagaimana menguatkan demokrasi, kemudian menyiapkan pemilu yang demokratis di 2024. Ini kan musyawarah rakyat. Saya tadi positive thinking ya terhadap apa yang disampaikan Bung Panel. Kalau ini justru menggelinding bagus, ini bagus, makin mengkonsolidasi kita. Ya, bahkan bisa memunculkan banyak calon. Iya. Ya, bukan hanya 2 calon. Presiden. Nanti kita bahas di situ Bang. Ya. Enggak, tapi apa maksud Partai Demokrat mengatakan bahwa ini Musrah ini menuding Musrah ini bentuk perlawanan Pak Jokowi kepada partainya gitu? Itu sah-sah saja sih. Tadi juga sudah dikonfirmasi oleh Bung Panel. Ya pasti dilihat karena ini kan murni nggak ada. Nah, indikasinya apa gitu? Indikasi. Ya ini kan murni apa, Bang? relawan ya kan, murni relawan ya, kemudian menjadi musyawarah rakyat. Nggak ada di sini juga yang dilibatkan dari parpol, apalagi dari partai politik pendukung Pak Jokowi. Saya pikir logika sederhana masyarakat juga menangkap itu. Apa yang dikatakan Bung A itu saya pikir sama dengan yang dirasakan banyak masyarakat. Oke. Saya respon sedikit sebelum ke Bung Henry nih. Bung Henry udah nunggu lama nih. Sid, es krimnya Bang Henry jangan lupa lu Iya. kirim di sini ya. Jadi ini musyawarah rakyat, bukan musyawarah relawan Jokowi. Ya, itu clear itu. Bahwa panitianya relawan Jokowi iya, tapi musyawarah ini musyawarah rakyat. Yang terlibat adalah rakyat di provinsi tersebut ya. Gitu, tidak ada dari luar provinsi tersebut. Kita fasilitasin supaya musyawarah rakyat itu bisa terjadi.
Kira-kira begitu. Oke. Kenapa Anda geleng-geleng kepala? Ya, coba kasih dulu. Nih. Apa es krim atau apa ini? Apa? Panas Enggak, bro. kenapa Anda geleng-geleng tuh ketika panel ngomong tuh kenapa Anda geleng-geleng? Ah, begitu-gitu. Enggak gini Bang lah. Panel coba. Enggak nih kita sepakati dulu aja. Musyawarah rakyat boleh nggak? Boleh. Namanya musyawarah rakyat kita sering kok. Di tingkat RT aja kita sering musyawarah kan. Karena musyawarah ini teknologi canggih yang diwariskan para pendiri bangsa. Tapi marilah kita to be clear dan to be honest serta to the point lah. Udahlah, musyawarah rakyat ini adalah musyawarah relawan Jokowi yang ingin Jokowi lagi. Kan clear gitu juga. Jadi maksud saya nggak usah diputer-puter lagi lah. Udahlah, ini adalah musyawarah relawan Jokowi yang pengen Jokowi lagi. Mungkin dari salah satu relawan itu ada yang pengen juga jadi wakil menteri lagi. Siapa Bang? Kan sampai hari ini baru satu tuh wakil menteri relawan Jokowi. Mungkin aja dari peserta ini kalau Jokowi jadi lagi 3 periode, jadi lagi dia sama wakil menteri. Siapa wakil menteri relawan Jokowi? Mas Muni. Oh. Jadi maksud saya, udah kita nggak usah muter-muter gitu. Ini relawan Jokowi lagi bikin musyawarah rakyat yang hasilnya untuk Pak Jokowi. Makanya saya dari awal bilang udah to the point aja, ini musyawarah rakyat adalah cikal bakal pembentukan Parjogi. Partai Jokowi lagi dan lagi. Gitu kan, itu lebih clear jadi men. Jadi ini musyawarah rakyat ini bukan cuma mencari pemimpin. Ini udah pasti hasilnya ujungnya Jokowi. Nggak mungkin hasilnya orang lain. Bisa di stop ini musyawarah rakyat sama polisi. Kalau hasil yang lain. Hah? Kok polisi? Kok gitu? Oh iya ya. Sama siapa dong? Nggak, jadi Anda menilai bahwa pasti Jokowi. Ya pasti Jokowi sudah. Wah, nggak mungkin lah, ayolah bro. Nggak mungkin kemudian tiba-tiba hasilnya Anies Baswedan atau Puan Maharani masih terus ini musyawarah. Berhenti di 2 kali men. Besok aja muncul nama JK aja udah selesai pas itu. Nah, kenapa? Udahlah, nggak usah bikin lagi lah. Pasti dipanggil itu relawan Jokowi ke istana lagi. Udah bro, stop itu relawan. Kalau bukan saya udahlah. Nggak usah. Jadi arahnya kan udah ke sana, makanya saya bilang dari awal, ini musyawarah Jokowi kuat ini. Kuat sekali. Relawannya Jokowi kuat sekali. Makanya bikin partai aja. Partai politik. Sehingga apa? Mungkin 2024, 2029, 2034 Gibran Raka Buming Raka ini calon presidennya. Kan jelas itu metodenya. Karena begini, yang namanya musyawarah untuk memilih pemimpin boleh. Tapi ujung-ujungnya dari partai politik. Kenapa kemudian relawan Jokowi tidak menghormati partai politik seperti saat partai politik mempercayakan Jokowi untuk jadi calon presiden? Gitu maksud saya. Jadi ini kita terlalu muter-muter maksud saya. Jadi ini kan bagian aja. Kenapa tadi saya tanya uang? Karena saya menilai relawan Jokowi ini lagi unjuk gigi ke masyarakat. Kami adalah relawan yang punya uang banyak. Yang punya uang sehingga bisa bikin musyawarah rakyat di mana-mana. Kan itu. Relawan mana yang lebih tajir dari relawan Jokowi sekarang? Nggak ada. Untuk apa unjuk gigi gitu kepada rakyat kalau saya punya uang? Nah, karena bikin musyawarah di mana-mana. Iya enggak, maksudnya outcome-nya Enggak, apa gitu, itu ingin dianggap bisa ada pandangan ke sana. Karena kan mereka bikin musyawarah rakyat, terus musyawarah rakyat itu Kalau nggak dikenal kecil. punya uang banyak, habis itu manfaatnya apa? Gitu. Iya, manfaatnya apa? Makanya yang saya- ada proposal makin banyak datang dong. Iya, Nah, iya itu nggak? kan lo yang bilang. Iya enggak, yang ada makin beban kalau diketahui punya banyak uang. Iya, gitu. maksudnya apa keuntungannya apa Iya. kalau dianggap punya uang banyak tuh apa keuntungannya? Itu gue yang ngomong. Iya, makanya apa keuntungannya? Kan dia ngomong bukan Mas Irwan, makanya gue nanya ke lo. Iya, kalau Mas Irwan yang nanya, gue nanya ke dia. Keuntungannya adalah bisa bikin musyawarah di mana-mana. Iya. Udahlah bro, yang itu gak usah jauh. Tapi Iya. intinya itu maksud gua. Maksud saya itu intinya, 1, musyawarah rakyat ini bagus. 2, saran saya, musyawarah rakyat ini jadi parpol aja. Ngomong 3, udahlah gak usah muter-muter. Musyawarah rakyat ini ujungnya untuk Jokowi. Gak mungkin. Gak mungkin tiba-tiba ini Henry Satrio nih, mobilisasi. Bro, gimana caranya gue bisa pidato di musyawarah rakyat dan gue deklarasi sebagai calon presiden. Kalau bisa tuh diganti-ganti tuh Hensat tuh nggak tahu tuh ada musyawarah rakyat. Supaya nggak deklarasi di sana. Nah, jadi ini sorry ya bro, gue tuh the point aja. Jadi, karena kita terlalu lama berbicara di daerah yang seolah-olah itu nggak kelihatan. Sekarang saya tanya,
Bahlil, menterinya Jokowi itu, terus-terusan bicara tentang penundaan pemilu. Ngomong lagi, itu bukan perintah Jokowi. Udah, ya bener, oke, Pak Jokowi boleh, itu wacana boleh aja. Cuma kalau gue sih sampai sekarang ya, selama Pak Jokowi belum melarang orang-orang dekatnya bicara tentang 3 periode, bicara tentang penundaan pemilu, bukan negarawan dia. Bukan Pak negarawan. Jokowi nggak melarang, Udah, memang malah Makanya dipersiapkan dia bilang kemarin. kehendak rakyat itu, Kan udah bicara taat konstitusi dan kehendak Kehendak itu, rakyat. itu bukannya udah final. itu masih bersayap dong. Iya, Anda ini mancing-mancing aja. Saya nggak Kalau tahu. kita lagi ngopi-ngopi nggak pakai mic kan setuju. Masa lucu-lucu. Enggak, saya nggak tahu betul-betul, nggak tahu. Polos sekali. Polos ya? Oh, kesel kelihatannya lo ya. Jadi maksud saya gini, lagi-lagi saya sih mengapresiasi apa yang disampaikan oleh relawan-relawan. Dan saya setuju juga sama wakil rakyat kita ini. Jadi kalau diisi dengan apa saja hal-hal yang baik untuk Indonesia. Misalnya perbaikan lingkungan kah, atau misalnya perbaikan ekonomi itu bagus banget. Saya sih setuju musyawarah rakyat ini ada bahkan untuk yang level kecil-kecil gitu. Supaya ada. Tapi jangan terlalu terlihat Jokowi laginya gitu. Gitu loh. Ini terlihat banget menurut Anda. Lah coba siapa panitia yang bukan relawan Jokowi? Kan penyelenggaranya udah pasti relawan. Ya iya, Tapi yang makanya. hadir dan memberikan suara rakyat. Non relawan kan Bang? Katanya. Iya ini panel baru sih ngomong tadi barusan. Tadi ngomong itu Bang. Iya. Iya barusan kan. Iya. Ya, makanya saya bilang ini to the point aja mestinya. Emang apa ruginya sih kalau relawan Jokowi bilang musyawarah rakyat ini tujuannya adalah untuk Pak Jokowi. Emang ada ruginya? Gue rasa nggak ada. Nah, coba ditanggapi dulu. Tanggapi dulu. Kok udah langsung tanggapin? Enggak, abis itu nanti lu jawab lagi. Karena Oh, pasti iya. akan panjang tektokan sama lu. Nanti lu tanggapi lagi abis ini. Ya ini bukan kecurigaan lagi, ini tuduhan. Jadi tujuan dari musra itu adalah membuka ruang ya. Tujuan dari pelaksanaan musra itu adalah membuka ruang yang selebar-lebarnya bagi rakyat terlibat dalam mempercakapkan nasib bangsa ke depan. Termasuk urusan agenda kebangsaan, urusan program prioritas nasional harapan rakyat, urusan karakter pemimpin. Jadi Dan peduli terakhir- amat tuh ya sama DPR, MPR tuh bodo amat tuh. Kenapa? Nggak peduli tuh ada DPR, MPR, pokoknya bikin musyawarah rakyat sendiri aja. Ya emang nggak boleh. Boleh, makanya tadi gue bilang. Jadi gini. Tapi kan begini, apa yang Anda katakan tadi seolah-olah melawan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Gitu. Melawannya di mana? Melaksanakan musyawarah rakyat melawannya di mana? Enggak, coba. Tadi lo jelasin pakai kata-kata tadi. Iya kita Yang tadi tuh. kita membuka ruang Heeh, yang sebesar-besarnya bagi rakyat untuk terlibat heeh, dalam mempercakapkan, heeh, ya kan, nasib bangsa ke depan. heeh. Model demokrasi yang terjadi hari ini adalah model demokrasi yang diwakili oleh Bung Irfan seperti ini hari ini. 570 sekian di pusat, 40 mungkin di kabupaten kota, dan ini model musyawarah yang melibatkan rakyat banyak. Makanya di awal tadi gue bilang ini inovasi, ini eksperimen, ya. Jadi gue pikir nggak ada salahnya, dan di mana kita ngelawan, gitu loh. Di mana ngelawannya Bang? Sebelum nanti jawab lagi. Iya. Enggak, itu kan tadi pertanyaan. Jadi tujuannya, Bung, tujuannya sederhana banget. Apa tuh? Tujuan dari musra itu ya tadi, sederhana banget. Jokowi. Kalau dituduh tujuan dari musra adalah Jokowi lagi, ya itu namanya tuduhan. Sementara musranya aja belum selesai. Coba Iya kan? kasih bukti ke kita bahwa itu bukan Jokowi. Lalu yang kedua, tadi udah saya jelaskan juga bahwa tujuan musra itu sangat sederhana, membuka Ayolah, ruang. men. Kalau musra yang buka Kiai Maruf, percaya saya bukan untuk Jokowi. Nah, gimana Bang? Gimana? Ya gini aja, Bung Henry agak bersabar dikit. Nah, kan belum nih. Iya kan? Kan ini tuduhan bahwa nanti hasilnya pasti Jokowi lagi. Ya kita lihat nanti 34 provinsi hasilnya bagaimana. Kira-kira Gitu, gimana kira-kira. tuh? Ya nanti orang belum kita jalankan. Kira-kira aja. Kira-kira. Ya kita jalankan dulu. Ya. Ntar Besok, minimal untuk besok Bung, Apa? besok ini musra kedua. Ah, Ya, yang agak mundur 1 minggu sebenarnya di Makassar nih musra kedua. Hmm. Kita akan gelar tanggal 2 Oktober hari Minggu di Celebes Convention Center. Insya Allah akan dihadiri 25.000 peserta dari 24 kota kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan.
Ya, itu yang datang rakyat, bukan anggota Projo semata, bukan anggota organisasi-organisasi relawan. Tidak ada, bukan itu. Pakai Gitu. baju Jokowi nggak? Kemarin lihat di Musra, Bandung nggak ada atribut. Memang di sini yang kita bener ah. Sebentar, Masa nggak ada atribut sebentar. Jokowi? Di Musra Bandung ini sebagai sebuah, kan saya ketua panitianya, Iya, kita iya, bikin iya. ketentuan. Nggak boleh ada atribut partai politik. Tidak boleh ada atribut capres, pakai baju capres nggak boleh. Tidak boleh ada atribut relawan, tidak boleh. Gitu. Atribut Jokowi boleh? Ini boleh saran nggak? Atribut apa? Jokowi boleh? Atribut relawan, atribut partai, dan atribut capres. Enggak, itu pertanyaan saya, atribut Jokowi boleh? Ya kan Jokowi bukan capres, Bos. Oh gitu, yakin bolongkan capres? Nah, Kata LBP Kan tadi sama udah- Bahlil kan- capres itu. Kan tadi udah didiskusikan sama teman-teman secara konstitusi berakhir di 2024. Oh, Kemudian Bung Henry menuduh bahwa Musra ini adalah upaya membentuk partai untuk politik. mendorong Jokowi lagi. Saya pikir itu tuduhan. Membentuk sabar partai sedikit. politik bener gak? Membentuk partai Sabar politik. sedikit sampai 34 kota ini beres, nanti lihat hasilnya. Bro, itu tadi kalau bikin partai politik gimana? Setuju gak? Viral itu kemana-mana. Tinggal Itu- digongin aja ini, lihat tuh banyak wartawan. Ayolah jawab. Itu Saran saya nih boleh nih. Ntar dulu nih mau jawab nih, bikin partai politik gimana? itu clear, kita selalu bilang biar itu takdir sejarah aja nanti Ah, disebut. tuh kan. Takdir sejarah. nah, gimana Bang Nah Irwan? ini kan tadi kan bilang Bung Panel kan mau membuka ruang seluas-luasnya bagi rakyat gitu kan. Saya pikir ini kan momentumnya pas nih. Kalau memang mau melibatkan rakyat seluas-luasnya, ya mungkin juga jangan dilaksanakan di JCC di Makassar. Bisa juga melibatkan sekarang masyarakat, buruh, mahasiswa yang lagi bermusyawarah juga terhadap aksi menolak kenaikan BBM. Nah mungkin bisa juga langsung di tengah-tengah aksi masyarakat itu untuk musyawarahnya itu kan musyawarah sebenarnya tuh. Isu BBM itu ada di Musra. Saya sampaikan itu. Hasil kesimpulannya Ada. menolak Setuju. nggak? Isu BBM itu ada di Musra. Kesimpulannya? Jadi kan tadi saya bilang, kita sayangnya kan kadang-kadang media nih yang di capture nih kan hasil sesi ketiga, siapa capresnya gitu. Tapi hasil agenda kebangsaan dan program prioritas harapan rakyatnya nggak di capture, tidak didiseminasi itu. Itu ada, Bung. Kriteria pemimpin yang diinginkan rakyat di Musra itu seperti apa juga ada. Ya. Enggak, kesimpulan jadi Musra terhadap saya mau bilang kebijakan kenaikan BBM ini apa? Saya mau bilang gini, di Musra itu ada isu tentang bagaimana akses rakyat terhadap bahan bakar minyak yang murah. Ada di situ. Gitu loh. Dan itu momentumnya 5 hari sebelum kenaikan BBM, tanggal 28 Agustus kemarin. Jadi belum terjadi kenaikannya waktu itu ya? Belum terjadi. Nah, Oke. justru itu tapi kalau tentang- jelas hasilnya pada saat sebelum pemerintah menaikkan BBM itu jelas hasil musyawarah rakyat Oke. ini, mungkin nggak dinaikin BBM itu sama Pak Jokowi. Oke.